menolak kalah, menentukan, memutuskan jadi pemenang dan menjadi pemenang di tahun 2021. Nanti jadinya cuma dianggap tukang tiru gitu. Hmm. Tetapi Anda mungkin butuh modifikasi. Anda tiru, Anda modifikasi. Nah, dengan begini artinya apa? 2021 ada peluangnya. Hmm. Barekapreneur sekalian, salam jumpa dan pertama kali saya ucapkan selamat tahun baru tahun 2021. Saya harapkan dan saya doakan bagi para barekapreneur sekalian lebih optimis lagi, lebih semangat, lebih banyak penuh kreasi dalam menyambut tahun 2021 dan saya yakin mudah-mudahan di tahun 2021 ini kita akan menemukan sesuatu yang jauh lebih baik dibandingkan apa yang sudah kita alami di tahun-tahun sebelumnya. Bersama saya pada kesempatan kali ini, saya ditemani oleh dua sahabat saya yang juga merupakan para profesional coach yang sangat kompeten di bidangnya masing-masing. Nah, untuk itu yang pertama kali saya perkenalkan yang ada di samping kiri saya, Pak Mario Chandra atau Coach Mario yang juga merupakan seorang konsultan dan telah banyak juga membantu berbagai perusahaan untuk bisa mendapatkan solusi ataupun hal-hal yang lebih maksimal lagi dalam mengelola bisnis mereka sehingga lebih produktif. Nah, selain Coach Mario, saya juga ditemani oleh sahabat saya juga yang sudah beberapa kali kita bekerja sama dengan Bareka juga, yaitu saya yakin para Barekapreneur sekalian sudah mengenalnya, yaitu Pak Indra Kurniawan atau Coach Indra. Halo Coach Indra. Yes, halo Bro Petrus dan Barekapreneurs. Ya, Happy New Year. Iya. Coach Indra juga merupakan seorang konsultan dan juga mentor dalam berbagai pelatihan. Biasanya beliau menyebut dirinya sebagai seorang sales navigator. Dan nanti bersama dua sahabat saya ini kita akan bincang-bincang bagaimana kita melihat berbagai peluang dan sekaligus tantangannya yang harus kita hadapi di tahun 2021 ini, sehingga mudah-mudahan dengan apa yang kita diskusikan ini bisa menjadi bahan bagi barekapreneur sekalian untuk mengelola bisnis para barekapreneur di tahun 2021 lebih baik lagi. Pertama, saya ingin juga menyampaikan bahwa terus terang di tahun 2020 kejadian yang sampai sekarang masih kita harus hadapi, yaitu pandemi COVID-19, adalah sesuatu yang memang di luar ekspektasi dari hampir seluruh manusia di dunia ini. Kita masih memiliki suatu keyakinan dan juga suatu rencana yang kita akan laksanakan di tahun 2020 pada bulan Januari 2020 itu sendiri. Jadi apa yang sudah kita rencanakan dan kita persiapkan di akhir tahun 2019 untuk melaksanakan berbagai kegiatan bisnis di tahun 2020 itu masih kita mulai laksanakan di awal tahun 2020. Namun demikian ketika pandemi COVID sudah masuk ke berbagai negara termasuk ke Indonesia di sekitar bulan Februari dan Maret, dan ketika PSBB mulai diterapkan di berbagai area di Indonesia, tentunya berbagai perusahaan maupun profesional maupun pelaku bisnis semuanya menghadapi ya sesuatu yang di luar dugaan, yang harus mereka segera melakukan perubahan, melakukan adaptasi atas kondisi tersebut. Tidak mudah memang. Tapi setiap ada krisis, saya yakin di situ selalu terbuka peluang. Itu dua hal yang selalu terjadi bersama. Dan pada saat tahun 2020, hal-hal yang saya lihat menarik, dan ini kami lihat juga menjadi bahan bagi Bareka untuk melakukan adaptasi, yaitu kami sudah mulai semakin berfokus pada kegiatan atau produk-produk digital. Nah, hasilnya sudah kita lihat dalam waktu dekat ini nanti akan bisa dinikmati oleh para barekapreneur sekalian. Bareka akan terbit dalam dua versi. Yang versi pertama, seperti biasa, yaitu majalah Bareka cetak atau printed edition. Tapi yang berbeda dengan sebelum-sebelumnya, jadwal terbit kami
biasanya setiap bulan, sekarang menjadi 3 bulan sekali. Tentunya dengan terbit 3 bulan sekali, isi dari Bareka Magazine yang cetak ini jauh lebih tebal, ya, menjadi 128 halaman, kontennya memiliki kedetailan informasi yang lebih mendalam, uraiannya jauh lebih mendalam dan jauh lebih mendapatkan banyaklah informasi-informasi yang berharga di sana. Ada tema-temanya setiap kali terbit. Jadi kami perlakukan nanti setiap 3 bulan sekali itu sebenarnya sudah bukan menerbitkan majalah lagi, tapi menerbitkan buku sebenarnya yang berisi konten-konten bisnis yang menarik. Nah, yang kedua kami menerbitkan majalah Bareka yang versi digital. Versi digital ini artinya dibaca dalam berbagai alat digital, yaitu gawai atau gadget, ya, baik handphone maupun komputer maupun juga tablet, ya. Nah, di situ nanti bisa di-download secara gratis. Jadi nanti Coach Indra dan Coach Mario, majalah Bareka yang digital bisa dilihat di layar HP. Yes. Dan itu free, tidak perlu berbayar. Aksesnya lebih luas ya. Aksesnya lebih luas. Free, dan yang digital dengan yang cetak beda. Beda dalam arti konten yang digital akan lebih simple. Karena tulisan kalimatnya tidak terlalu panjang-panjang, tidak terlalu mendetail seperti yang dicetak. Mengingat layar HP itu kan lebih kecil. Kalau cetak itu majalah kami kan ukurannya 4. Kalau layar HP cuma 6 inch ya. Yes. Nah, yang kedua, layoutnya pun berbeda dengan yang cetak. Untuk menyesuaikan dengan satu layar HP per satu halaman. Jadi ketika membaca majalah digital jauh lebih nyaman Bareka digital. Ya, kami tidak meresize dari ukuran yang cetak ke ukuran HP, tapi kami membuat satu layout yang terpisah. Dengan demikian, para pembaca Bareka yang selama ini hanya membaca majalah Bareka dalam satu versi, yang versi cetak, sekarang mendapatkan 2 versi. Nah, majalah Bareka digital akan terbit tiap bulan. Ya, kalau yang cetak terbit 3 bulan sekali. Tentunya nanti majalah yang digital ini kami sudah persiapkan juga ke depannya. Mungkin dalam waktu bulan Februari atau bulan Maret akan terbit 2 minggu sekali. Jadi pertama ada Bareka Bakery dan kedua ada Bareka Restoran dan Cafe. Jadi terbit di awal bulan Bareka Bakery, terbit di pertengahan bulan Bareka Restoran dan Cafe. Sehingga para pembaca Bareka akan mendapatkan majalah digital sebulan 2 kali dan itu free semua. Ya, tinggal nanti mereka mengkoneksi dengan berbagai link website ataupun sosial media dari Bareka, akan mendapatkan bagaimana cara mendapatkan majalah Bareka digital yang free tadi. Sangat mudah tentunya, ya, dan sangat juga lebih convenient buat mereka yang tidak sempat memiliki waktu untuk membaca majalah yang cetak. Itu salah satunya, dan nanti tentu kami juga banyak sekali kegiatan, diantaranya seperti yang sedang kita lakukan, yaitu membuat video-video konten, sosial media konten, ya, yang bukan hanya dipakai oleh Bareka sendiri, tapi juga dipakai untuk kebutuhan berbagai klien kami yang merupakan perusahaan-perusahaan bahan baku. Ya, jadi kami diminta oleh mereka juga untuk membuatkan konten-konten untuk mengisi mereka punya channel. Kira-kira demikian secara umum dulu apa yang saya bisa sampaikan mengenai Bareka di tahun 2021 ini untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Nanti kita akan bahas masing-masing secara lebih mendetail lagi bagaimana sih peluang dan tantangannya yang di tahun 2021 dan bagaimana kita beradaptasi dengan kondisi tersebut. Mungkin dari Coach Mario bisa sharing apa yang Coach Mario sudah alami dan rasakan, serta bisa dijadikan satu pelajaran di tahun 2020 kemarin untuk bisa kita menjadi materi untuk menghadapi tahun 2021 ini. Ya, oke, thank you nih Pak Petrus dan juga untuk Bareka Preneurs gitu ya. Selamat memasuki tahun yang baru, tahun yang penuh kesempatan sebetulnya selain dari tantangan. Jadi sedikit kita mau mereview nih, nanti Coach Indra juga akan menambahkan pastinya bahwa sebenarnya apa sih yang kita lihat di tahun 2020. Kalau kita cerita, mungkin rekan-rekan di sini banyak nanti kalau mau cerita tuh pasti masing-masing punya cerita masing-masing begitu ya Pak Petrus ya. Yeah. Tapi kalau dari yang kami lihat, kami amati dan kami dengarkan, ternyata tahun 2020 itu adalah tahun yang memang penuh tantangan, tetapi disitulah tahun di mana kita punya peluang sebenarnya untuk apa? Beradaptasi.
Nah, tadi Pak Petrus sendiri di Bareka sendiri udah melakukan adaptasi itu bagus sekali gitu kan. Dan ini kami melihat bahwa sebetulnya betul sekali apa yang disampaikan Pak Petrus bahwa selain tantangan ada juga peluang. Nah, peluang apa yang kita lihat di sepanjang tahun 2020 yaitu apa? Ya berkembangnya digital gitu ya. Berkembangnya dunia digital menjadi satu media yang digunakan oleh pelaku usaha. Oke. Dan ini menggembirakan sebetulnya. Dan inilah yang menjadi sebuah hal yang perlu kita perhatikan, yaitu apa? Di masa-masa yang mungkin sulit, penuh ketidakpastian, yang apa sih yang menjadi kunci bagi kita? Yaitu kita bukan diam, kita juga bukan pasrah kepada kondisi, tetapi ya kita harus siap beradaptasi. Nah, inilah yang menjadi pembelajaran kita sih sebenarnya gitu ya selama tahun 2020. Bukan cuma Bareka Preneurs, omong-omong yang beradaptasi. Dari kami pun juga beradaptasi gitu ya sebagai yang membantu pelaku-pelaku usaha UKM, kami pun juga beradaptasi. Begitu. Ya, ya, ya. Jadi Coach Mario kalau sekarang ketemu klien apakah face to face atau pakai media Online virtual gitu ya. Virtual meeting? Yes, dua-duanya sebetulnya. Dua-duanya Jadi ya. Lebih banyak mana sekarang? lebih banyaknya sekarang memang kita udah memasuki masa penyesuaian. Jadi kita mulai ketemu lagi face to face karena ada hal-hal yang kita butuh bahas lebih mendetail yang mungkin virtual itu ada keterbatasannya juga meskipun ada juga keunggulannya. Ya, ya. Keunggulannya ya udah pasti kita menghindari kontak secara langsung karena betul. resiko itu kan masih ada ya, masih ada terus ya Betul. untuk bisa terkontaminasi atau terinfeksi oleh virus. Yes. Nah, sekarang nih, Coach Indra, Yes. apa nih yang Coach Indra juga sebagai seorang yang memang selama ini mungkin beberapa tahun terakhir aktif memberikan coaching, pelatihan dengan direct face to face kepada kliennya, kepada para peserta training. Sekarang bagaimana menghadapi tahun 2021 dengan pengalaman-pengalaman yang terjadi di tahun 2020 kemarin nih? Iya, jadi Bareka Preneurs dan Pak Petrus, saya ingat banget ya, terakhir di tahun 2020, Iya. saya memberikan training secara offline di salah satu hotel di Ancol Ya. dengan satu klien, dia mengadakan meeting nasional, itu tanggal 21 Februari 2020, saya ingat banget tuh. Oke. Ya, jadi tanggal yang bersejarah. Oke, nah pada tanggal 21 Februari itu sebenarnya kita sudah ada isu-isu tentang COVID ya di Iya. Indonesia, tapi sebenarnya waktu itu kita masih tenang-tenang aja. Saya ingat banget setelah dari sana saya antar putri saya ke Kuala Lumpur, pulang dari Kuala Lumpur itulah, awal Maret Ya. ya, mulai kita ada isu, ada orang yang kena COVID, lalu diberlakukan PSBB. Nah, di situ langsung training-training secara offline yang saya sudah dapatkan dari perusahaan-perusahaan langsung freeze. Oh. Langsung dihentikan tanpa tahu kapan dimulai lagi. Nah, lalu apa yang terjadi? Seperti yang tadi Coach Mario katakan, kami di Excellent, institusi kami berpikir, ya apa yang perlu dilakukan? Ya, kami melihat, tentu saja belajar juga dari orang lain. Ya. Melihat trainer-trainer lain, melihat coach-coach yang lain, apa sih yang mereka lakukan? Ternyata mereka mulai melakukan training-training itu dengan online, ya, dengan menggunakan salah satu platform. Nah, akhirnya kami juga berpikir, apa yang akan kami lakukan? Pada saat kami menunggu, berarti tidak tahu ujungnya kapan. Ya. Ya, akhirnya kami belajar. Kami mulai melakukan, ya, upgrade knowledge. Upgrade knowledge. Kata kuncinya adalah unlearn, melepaskan ilmu-ilmu yang sudah ada, lalu mulai belajar kembali. Ya, karena kalau kita mau menghadapi situasi saat ini, kalau kita tidak mau melepaskan apa yang sudah kita ketahui, kadang-kadang kita nggak berubah. Nah, yang saya lakukan adalah upgrade knowledge, belajar lagi, melihat trainer-trainer lain, coach lain bagaimana melakukannya, dan itu jujur aja tidak mudah, karena biasa kita bertatap muka, lalu kita bicara di depan laptop yang tidak ada audience, kita tidak bisa merasakan feel. Terus terang itu sangat-sangat pain, sangat-sangat membuat terasa tidak nyaman, tetapi itulah kenyataan yang perlu dilakukan. Iya. Nah, tetapi yang menarik, setelah kami lakukan hampir 9 bulan, ya akhirnya kami terbiasa. Jadi di situ kami melihat, bagi rekan-rekan Anda pemilik bisnis juga,
saya rasa 2021 itu bukan waktunya lagi berpikir apa sih yang akan dilakukan di tahun 2021, tapi sepatutnya loh menurut saya sudah tahu apa yang perlu dieksekusi. Karena 9 bulan itu sudah cukup kalau kita belajar. Jadi kalau di tahun 2021 kita masih berpikir apa yang akan saya lakukan, ya bisa jadi terlambat loh, orang sudah berlari. Jadi pelajarannya yang saya dapat adalah kita menentukan nih, menolak untuk kalah di tahun 2021 dan memutuskan untuk menjadi pemenang di tahun 2021. Sudah bukan lagi menyesuaikan diri. Oh, sudah terlambat. Kalau kita baru menyesuaikan diri, terlambat banget. Saatnya memutuskan untuk menjadi pemenang dan menolak kalah. Begitu, Pak Petrus. Oke. Nah, dari yang Coach Mario dan Coach Indra sudah sampaikan tadi, apa yang sudah dialami dan harusnya sudah menjadi titik tolak. Ya, mungkin bukan lagi baru mulai dilaksanakan tahun 2021, tapi dari tahun 2020 sudah mulai harus dilakukan ya. Betul. Sehingga 2021 ini sebenarnya sudah tinggal melanjutkan saja, bukan baru memulai sesuatu yang baru. Saya percaya itu. Namun memang di tahun 2021 ini ada hal yang menjadi harapan besar dari seluruh umat manusia di dunia, yaitu vaksinasi COVID ini sendiri ya. Dan memang di negara kita sendiri kan vaksinasi COVID menurut informasi yang kita terima dari Pak Presiden Joko Widodo bahwa vaksinasi COVID akan dimulai di pertengahan Januari 2021 ini. Ya, pasti kita sebagaimana juga harapan dari sebagian besar manusia bahwa kita berharap vaksinasi ini berhasil. Yes. Meredakan COVID, bahkan kalau perlu menghilangkan COVID kalau memang punya kesanggupan ke sana. Tapi kan di setiap langkah itu tidak 100% pasti terjadi gitu kan. Ada juga peluang-peluang bahwa kalau itu tidak terjadi sesuai harapan bagaimana juga kan. Ya, memang saya setuju dengan statement dari Coach Indra bahwa kita tahun 2021 ini tidak lagi berpikir bagaimana beradaptasi, tapi memutuskan melaksanakan apa yang sudah kita lakukan di 2020 pada saat itu, bagaimana kita beradaptasi. Kita melihat bahwa sepanjang 9 bulan pandemi yang sudah kita lalui di tahun 2020, pasti membuat banyak sekali perubahan perilaku ya pada diri manusia. Mungkin sekarang ini dengan tanpa kita sadari, kita takut bersalaman sama orang, berjabat tangan. Kita juga bagaimana semaksimal mungkin menghindari direct contact dengan orang. Dan ya walaupun kita berharap kita pengen face to face meeting, tapi tetap di alam bawah sadar ada kekhawatiran juga kan kalau kontak dengan orang lain. Bahkan bukan hanya dengan orang lain yang jarang kita ketemui, dengan keluarga kita pun kita diharapkan mengurangi kontak juga ya. Saya dengan orang tua saya yang usianya juga sudah cukup lanjut, saya berusaha menahan diri untuk bertemu dengan mereka karena mengkhawatirkan mereka. Ya. Bukan mengkhawatirkan diri saya aja, saya mengkhawatirkan mereka. Saya takut saya membawa virus, nanti membuat mereka nanti terkena virus itu. Kita nggak tahu ya. Apalagi orang lanjut usia kan lebih rentan. Nah, ini baru dari skala satu orang. Kalau kita jumlahkan sekian banyak orang, kita akumulasikan sekian banyak orang, ini kan menjadi skala makro ya. Mungkin dalam skala satu negara, bahkan seluruh dunia. Kita melihat bahwa ini menghadapi kondisi yang seperti ini, manusia punya perilaku yang berubah. Tentunya merupakan juga perubahan perilaku pasar. Kalau kami, Bareka yang bergerak di dalam dunia food and beverage atau F&B, ya kita lihat sendiri sekarang kalau kita berkunjung ke restoran ya, Coach Mario, pastikan bangku-bangku sudah ada yang beberapa bangku yang sudah dikasih tanda silang, artinya tidak boleh diduduki, kan? Nah, kemudian kalau kita masuk ke mall, kita sudah diperiksa dulu suhu tubuhnya. Begitu masuk restoran itu kita diperiksa lagi. Ya, jadi berkali-kali pemeriksaan suhu di dalam satu mall itu sendiri. Belum lagi cara memesan makanannya. Dan kita juga mengkhawatirkan bagaimana cara dia mengolah makanannya. Apakah beresiko mengkontaminasi kita. Nah itu
dalam dunia F&B sekarang ini yang kami lihat dan kami sudah ulas di majalah Bareka beberapa edisi yang lalu di tahun 2020 termasuk 2021, kami selalu menjelaskan kepada pembaca kami apa saja penerapan standar protokol COVID yang diterapkan oleh setiap institusi bisnis di F&B. Ya, kalau umpama dia menerima tamu, bagaimana standar menerima tamunya? Kalau dia hanya berfokus pada pesanan daring atau online, bagaimana cara dia ngirim barangnya? Sesuai nggak dengan protap dari protokol COVID itu sendiri? Nah, ini yang tentunya bukan sekedar repot atau menambah SOP atau merubah SOP baru tadi yang seperti Coach Indra bilang kita harus melepaskan apa yang sudah kita selama ini kita lakukan atau kita pelajari, tapi kita melakukan hal yang baru lagi, yang totally mungkin different. Di luar itu adalah menambah biaya. Karena nggak mungkin melaksanakan semua itu tanpa ada tambahan biaya. Ya kan, ada biaya mungkin pakai APD, pakai desinfektan dan sebagainya. Dan ini kan di tengah COVID ini kan daya belinya menurun. Jadi di satu sisi pengusaha menghadapi tambahan biaya, di sisi lain daya beli dari konsumennya menurun. Inilah yang tantangan sebenarnya yang dihadapi di dalam dunia F&B. Ya, bukan hanya di Indonesia. Saya lihat di negara-negara Eropa, Amerika cukup berat juga apa yang mereka hadapi. Ya, dan lebih berat lagi di negara-negara atau area-area yang mengandalkan pada pariwisata, turis. Itu lebih berat lagi. Ya, guncangannya lebih berat bagi para pelaku usaha di sana. Karena turis itu sekarang jadi habis, jadi hilang. Ya, kalaupun ada mungkin sedikit. Ya, memang kita beruntung, negara kita cukup besar, ya, penduduknya juga besar. Selain negaranya besar, juga penduduknya banyak, 270 juta orang. Kita masih bisa lah dengan apa yang kita andalkan pada domestic market kita masih terus bisa bertumbuh. Saya lihat dari beberapa perusahaan bahan baku, masih ada yang di tahun 2020 di tengah pandemi tetap masih growth. Ya, itu sesuatu kabar yang cukup menggembirakan juga bagi saya karena artinya mereka masih optimis di tahun 2021 ini untuk terus melakukan kegiatan yang lebih aktif ya. Di produk-produk yang diarahkan pada segmen pasar untuk B2B sekarang diarahkan ke yang lebih mikro lagi, mikro home business atau lebih ke individual ya, tapi pembeliannya sekarang meningkat. Nah, ini kebantu dengan adanya marketplace. Jadi saya lihat sekarang ini tantangannya seperti itu, tapi peluangnya adalah hadir marketplace yang bisa menjadi saluran penjualan bagi berbagai perusahaan tersebut. Itu yang saya bisa wrap up mengenai peluang dan tantangan di 2021. Mungkin dari Coach Mario bisa sharing juga kira-kira seperti apa nih tantangan yang bakal dihadapi oleh mereka di tahun 2021 ini? Ya, tadi yang disampaikan Pak Petrus itu sebetulnya sudah sangat valid gitu ya. Jadi tantangannya di 2021 yang akan kira-kira mirip dengan 2020 adalah tingkat ketidakpastian. Meskipun memang di tahun 2020 itu ketidakpastian jauh lebih tinggi karena ini adalah masa awal-awal penyesuaian. Tetapi sisi yang lain tahun 2021 meskipun ada ketidakpastian itu tetap ada, tetapi juga betul seperti yang disampaikan Coach Indra bahwa masa adaptasi itu seharusnya sudah dialami di tahun 2020. Sehingga tahun 2021 itu adalah harusnya menjadi masa-masa akselerasi. Karena tadi kalau bicara tentang industri gitu ya, bicara tentang apa yang terjadi tahun 2020, apakah berarti semua industri mengalami pelambatan atau penurunan? Ternyata tidak. Pak Petrus ini tadi mengatakan bahwa ada juga yang bahkan bertahan. Bertahan, tetap growth. Padahal ekonomi Indonesia minus. Nah, berarti apa? Berarti bahwa ekonomi Indonesia minus tidak menggambarkan keseluruhan kondisi industri dalam negeri. Bahwa semuanya minus tidak. Gitu. Bahkan saya juga menemukan beberapa industri bertumbuh. Bahkan di tahun 2020 lebih bertumbuh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Gitu ya. Ini menarik. Nanti Coach Indra juga punya cerita juga gitu ya. Jadi misalnya apa? Misalnya kalau saya melihat bahwa salah satu klien saya ambil contoh aja gitu ya. Dia bergerak di bidang ternak ayam, poultry. Poultry tahun 2020 sama sekali tidak mengalami penurunan bahkan, gitu ya. Jadi ini sebuah hal yang menarik. Jadi waktu kita diskusi, kita bincang-bincang, kesimpulan satu,
mau kondisi apapun orang masih bisa makan ayam. Ayam geprek penjualannya meningkat. Ayam geprek, ayam petelur gitu ya, semuanya juga masih mengalami satu kondisi yang biasa begitu. Bahkan mereka bilang bahwa 2021 harusnya lebih bagus lagi, lebih baik lagi. No, ada Grow. optimis yang kuat ya. Iya, bahkan grow tahun 2020. Ya, jadi dan ini kan supply chain, artinya kalau kita bicara di satu segmen itu bertumbuh, kemungkinan besar supply chain yang sebelumnya dan sesudahnya juga berarti mengalami growth. Oke. Nah, ini kan supply dan demand. Nah, itulah yang saya perhatikan gitu ya, tantangan 2021 harusnya sudah bukan lagi merupakan masa adaptasi, tetapi masa akselerasi bahkan. Gitu. Mungkin Coach Indra ada Iya. pengalaman juga. Jadi kalau menurut Coach Mario, tantangan yang berkaitan dengan katakanlah ya pelaku bisnis ya ataupun institusi bisnis ya, itu kalau dalam hal mengenai operasional bisnis itu apakah mereka harus melakukan perubahan? Karena kan sekian lama mereka sudah punya sistem yang katakanlah baku ya. Ya. Dengan adanya pandemi ini, bagaimana sistem itu? Apa yang Coach Mario lihat? Ya, kalau yang saya perhatikan dan juga kami gitu di eksternal amati bahwa memang di sistem operasionalnya pun juga perlu melakukan adaptasi. Adaptasinya bagaimana? Pasti yang pertama adalah kalau kita sekarang bicara mengenai pertumbuhan industri gitu ya, kita harus melihat bahwa ada dua macam kan. Pertumbuhan itu baik secara organik maupun juga inorganik. Iya. Nah, salah satu yang kami perhatikan bahwa kalau kita mau mempercepat pertumbuhan bisnis, tadi betul, Pak Petrus bilang bahwa, tapi kan harus berubah cara dong. Ada lagi biaya yang harus keluar. Kan? Merubah cara berarti ada hal-hal yang mungkin perlu di-adjust dan it takes cost, gitu. It takes money. Butuh biaya gitu. Nah, salah satu yang kami perhatikan bahwa, oke, betul memang harus melakukan sebuah adaptasi dan mungkin ada biaya dikeluarkan, tetapi hasilnya yang perlu kita lihat dengan adaptasi itu. Salah satu yang kami perhatikan bahwa yang perlu diadaptasi dalam sistem operasional adalah bagaimana kita melakukan sistem operasi yang jauh lebih efisien dibanding kemarin-kemarin. Nah, bagaimana caranya? Tentu sistem operasi yang lebih efisien itu harus didukung oleh teknologi. Makanya kami selalu menyuarakan pentingnya melakukan digitalisasi pada sistem operation kita. Apakah mudah? Tentu tidak. Tetapi justru inilah satu momentum kan. Kalau secara industri ini ramai-ramai masuk ke dunia digital atau terdigitalisasi, mau tidak mau sistem operasi kita juga harus terdigitalisasi. Yang bukan hanya untuk meraih pasar, tetapi juga untuk membuat sistem operasi kita jauh lebih slim, jauh lebih ekonomis, dan jadinya ya tentu pada akhirnya juga akan memberikan benefit lebih kepada perusahaan. Jadi tantangannya berarti satu adalah mereka perlu mempersiapkan budget ya untuk investasi di mungkin perangkat sistem yang baru ya, menyesuaikan dengan kondisi ini. Kalau mereka tidak lakukan ya tentunya pasar juga yang mungkin sudah berubah itu nggak akan melihat mereka lagi ya. Iya. Tapi walaupun demikian, kalau tantangan itu mereka terima, artinya mereka mau menyisikan atau berkorban untuk menginvestasikan di sistem yang baru, perangkat yang baru, teknologi dan lain sebagainya, peluang untuk bisa meraup pasar yang jangan-jangan lebih besar lagi daripada yang sebelum-sebelumnya, seperti contohnya tadi ayam geprek ya, bisa jadi bisa mereka peroleh ya. Yes. Memang kalau dulu kan ayam geprek jualnya di warung-warung tenda pinggir jalan. Sekarang mungkin bahkan warung tenda pinggir jalan pun mengandalkan pada marketplace juga ya. Nah, kalau pemilik warung tendanya mau menginvestasikan budget pada teknologi itu juga, ya kan? Ya, oke. Jadi kita bisa paham bahwa di balik setiap tantangan yang akan kita hadapi pasti ada peluang. Dan saya yakin ya peluang itu jangan-jangan peluang yang jauh lebih besar lagi. Sebenarnya kan ini kan speed up daripada industri 4.0 ya, mestinya ya. Karena kan kalau tidak ada pandemi mungkin Indonesia masih santai-santai ya nih, kebanyakan pelaku bisnisnya ya. Padahal di negara lain yang sudah masuk sistem perangkat 5G sudah ke sana ya. Oke, clear. Nah, terima kasih Pak Mario untuk insight mengenai tantangan-tantangannya nih ya. Sekarang dari sisi Coach Indra sendiri, kalau Coach Indra melihat para profesional, para pelaku bisnis, tantangan dari sisi mindset-nya itu apa sih yang harus mereka hadapi dengan kondisi semacam ini dan terutama di tahun 2021 ini? Ya, thank you Pak Petrus dan Barekapreneur. Saya ingin ngasih contoh gini ya. Kan
dari apa yang tadi kita bicarakan bersama, kita diskusikan bersama, kita sepakat bahwa terjadi perubahan perilaku dari konsumen. Ya. Ya. Nah, saya ingin memberikan contoh. Minggu kemarin saya ada satu kuliner favorit di daerah Kelapa Gading, satu restoran ya. Iya. Saya sebenarnya selama masa pandemi ini hampir tidak pernah makan di restoran karena memang jaga ya, kita waspada. Tidak takut tapi waspada ya. Nah, karena memang sudah berubah habitnya, ngorder via online, dikirim makan di rumah. Tetapi kebetulan restoran yang favorit saya ini cari-cari di online nggak bisa kirim, Oh. ya, karena ketidaktahuan mungkin ya. Lalu saya pikir ya sudahlah, karena sudah kepingin pun nggak makan di sana, saya beli. Itu pun saya jaga. Saya tahu restorannya buka kurang lebih jam 11, setengah 11 kurang 15 sudah jalan tuh dari rumah. Dengan harapan sampai ke restoran masih sepi. Ya, cepat-cepat order. Cara ngordernya pun saya pakai strategi. Setelah ngorder, masuk ke mobil lagi. Setelah beberapa saat, baru. Nah, tetapi yang menarik yang saya amati dan yang membuat saya terkejut adalah saya melihat di dalam restoran ini pemilik usahanya sudah melakukan investasi untuk beli masker. Ya. Tetapi yang tidak mereka perhatikan, mereka tidak menyadari timnya itu tidak menggunakan masker dengan benar. Ya, memang sih dicantolin sih. Tetapi masker itu taruh di bawah mulut. Ya. Wow, saya melihat gini ya. Dan itu restoran rame banget loh ya. Rame, tim online-nya yang mendapatkan order dari online ya, ngambil order, rame banget. Dan saya melihat, wow, ini berarti kalau sudah investasi pun kalau tidak diperhatikan itu tidak efektif gitu. Ya. Dan saya pulang, saya cerita ke istri saya, waduh, untung kita nggak makan di sana. Ngeri banget saya, rame, dan tim yang menerima order itu pakai masker, tapi masker yang dipakai tidak dengan cara yang benar. Dan bicara begitu ngeri banget. Ya. Nah, itu jadi salah satu contoh yang tadi Pak Petrus bertanya kepada saya bahwa mindset seperti apa yang perlu dipersiapkan. Jadi jangan lupa gitu loh, meskipun sudah investasi untuk masker, untuk pelindung, tetapi kalau mereka timnya tidak di-training, tidak diberikan pemahaman, cara berpikir mereka tidak paham bahwa masker itu tujuannya apa sih? Kalau mereka berpikir masker itu hanya sebuah formalitas yang perlu dilakukan supaya pada saat Satpol PP datang tidak kena denda, ya nggak akan efektif. Tetapi kalau mereka di-training, diberikan pemahaman bahwa, oh, kamu pakai masker itu yang utama adalah melindungi diri kamu, lalu melindungi orang lain, dalam hal ini customer, dan kamu juga melindungi keluarga kamu. Nah, ini kan sebuah pemikiran, sebuah mindset yang perlu dibenahi dulu gitu loh. Bukan hanya sekedar pemilik bisnis itu tantangannya yang tadi Pak Petrus katakan, secara cost naik. Lah, sayang banget kan, sudah beli masker, tapi tidak digunakan dengan baik gitu loh. Nah, ini yang menurut saya betul-betul bagi pemilik bisnis ini sebuah catatan. Karena ini saya rasakan sendiri, saya alami sendiri. Saya sudah berani loh datang ke restoran tersebut. Dan saya hampir memutuskan untuk makan di tempat. Tetapi begitu melihat seperti itu, akhirnya saya putuskan tidak akan makan di tempat. Ya. Nah, jadi kita sudah beradaptasi, tetapi kita betul-betul perlu memperhatikan apakah kita sudah mengeksekusi dengan benar belum. Itu tantangannya bagi pengusaha, jadi mindsetnya juga benar-benar perlu tepat. Bagaimana tetap melatih timnya, seperti itu Pak Petrus. Iya, tapi memang kebijakan dan teladan yang diberikan oleh pimpinannya itu tentunya akan menjadi salah satu titik poin penting juga bagi apa yang dilakukan oleh para stafnya ya. Betul banget. Karena kalau di atasnya nggak melaksanakan, bagaimana yang di bawahnya mau mematuhi? Betul. Ya. Jadi kalau seandainya mindset itu tidak merasuk mulai dari atas dulu ke bawahnya juga susah ya. Benar. Ya, jadi betul banget Pak Petrus. Pengusaha itu perlu memberikan pemahaman bahwa pakai masker itu adalah sesuatu bagian dari pelayanan dari timnya untuk customer. Karena bagaimana customer bisa merasa aman kalau mereka melihat pada saat ke restoran mereka melihat situasi seperti itu. Nah, itu yang terjadi pada diri saya.
saya punya keberanian untuk ke restoran dan sebenarnya punya keberanian juga untuk makan di tempat dengan protokol kesehatan. Tetapi dengan situasi seperti itu, ya lebih baik jangan. Akan sayang banget sudah investasi tapi timnya tidak dilatih. Ya. Jadi kalau dulu ya kita datang ke restoran itu kan kita semata fokusnya adalah bagaimana kita menikmati makanan di restoran itu. Lezat apa enggak ya, dan cepat dilayani apa enggak ya. Tapi kalau sekarang bukan hanya sekedar itu, kita mau juga tahu mereka menerapkan nggak sih standar protokol kesehatan ini. Mungkin itu juga jadi salah satu kriteria kita memutuskan makan atau tidak di sana atau beli makanan atau tidak di sana. Betul. Karena kalau kita menyadari bahwa kalau kita udah kena penyakit ini kan bukan sesuatu yang dianggap remeh ya. Ini Betul. sesuatu yang sangat memberatkan dan tentunya juga mengkhawatirkan bagi seluruh keluarga ya. Oke, berarti tantangan-tantangan itu sudah nampak. Apa saja di tahun 2021 ini berdasarkan pengalaman di tahun 2020 yang masih harus dibenahi oleh berbagai perusahaan untuk bisa menghadapi bahkan meraih peluang sekarang. Yes. Kalau tadi kita melihat, oh ini tantangan-tantangannya. Masih rame kok restorannya. Masih ramai, Berarti masih apalagi ada omset. sebenarnya masih ada, Ngantri kok ngordernya. iya, masih ada satu tabungan lah bagi mereka bahwa pelanggannya tidak ada yang kabur. Benar. Pelanggannya masih terus setia. Pada satu titik kita lihat di tempat-tempat yang pariwisata banyak sekali perusahaan-perusahaan, restoran-restoran yang makanannya juga tidak kalah lezat. Apalagi yang namanya produk oleh-oleh, sekarang jujur aja mereka juga struggling. Ya. Nah, namun demikian, saya juga sudah memberikan sharing di tahun 2020 lalu kepada pelaku bisnis makanan dan minuman di Bali, karena saya diundang oleh satu event organizer di Bali untuk sharing mengenai bagaimana new normal di tahun 2020 lalu. Saya bilang sebenarnya kalau kita terus menunggu kapan turis akan hadir lagi, itu cukup berat dan mungkin waktunya sudah tidak cukup lagi bagi kita untuk bertahan. Karena kita nggak tahu kapan turis itu akan kembali datang. Tapi kalau kita terus melihat apa yang sekarang ini kita miliki dan kemudian kita menyiapkan suatu strategi baru dengan cepat, apakah kita tidak mengandalkan turis yang datang, tapi sekarang kita mengandalkan pada pembeli yang ada di luar dari area kita. Pembelinya bukan lagi turis, tapi pembelinya adalah ya penduduk Indonesia yang lain. Yang mungkin sebenarnya mereka adalah turis ke Bali, tapi tidak bisa datang ke Bali. Nah, sekarang kita jemput bola. Produknya kita tawarkan ke mereka, bisa kirim ke Jakarta. Jadi katakanlah kalau kita jual ayam betutu, bagaimana ayam betutu itu sampai ke Jakarta? Saya ternyata melihat dan mendapatkan tawaran dari satu perusahaan yang sempat mengontak saya kemarin. Sekarang ini sudah ada satu produk kemasan yang kalau makanan ditaruh dengan kemasan itu, makanannya bisa awet, bisa sampai 2 minggu sampai 3 minggu tanpa diberikan bahan pengawet. Jadi cukup ditaruh di dalam kemasan itu, ya. Mungkin dia menyuntikkan suatu gas nitrogen atau apa yang sifatnya memang tidak membahayakan bagi kesehatan, ya, bisa diterima bahwa itu adalah ramah bagi untuk dikonsumsi. Gas itu tidak mempengaruhi juga makanannya, ya. Jadi ketika dikemas itu kayak sayur-sayuran katanya bisa bertahan 3 minggu tanpa perlu disimpan di lemari pendingin. Nah, ini kan ada satu hal yang juga bisa menjadi solusi ya bagi perusahaan-perusahaan yang memproduksi makanan untuk bisa membuat produk yang bisa bertahan lama tapi tanpa memakai bahan pengawet. Nah, bagi perusahaan yang selama ini mengandalkan pada penjualan oleh-oleh untuk para wisatawan, seharusnya mulai berpikir ke sana. Ya, mencari tahu semacam itu. Tentunya memang diperlukan satu kreativitas. Dua, perubahan cara berpikir. Kalau tadinya pengunjung datang ke tempat kita, sekarang kita yang ke sana. Ya, seperti yang Coach Mario bilang, harus ada investasi baru dalam sistem yang baru ini juga. Tapi jangan-jangan tuh menjadi peluang. Kalau dulunya mungkin mengandalkan turis yang datang itu satu hari dapat sekitar 100 sampai 200 pengunjung. Sekarang kalau melayani seluruh Indonesia, jangan-jangan dapat 1000 pelanggan. Ya. Itu yang saya bilang harusnya
berani dilakukan. Memang mungkin Coach Indra juga sudah berapa kali menyampaikan merubah mindset itu kan tidak mudah ya, karena kan mindset itu mungkin sudah terbentuk, apalagi kalau produk yang dijualnya udah 3 generasi, dari kakeknya udah mulai jualan, ayahnya dan anaknya sekarang yang melanjutkan bisnisnya. Merubah itu nggak gampang. Tapi saya juga melihat bisnis-bisnis yang dijalankan oleh mungkin generasi ketiga. Kalau dari siapa, Coach Indra tuh sering kasih saya oleh-oleh kopi dari Bandung, ya. Itu udah dijalin katanya generasi ketiga juga ya sekarang ya. Dan saya lihat generasi ketiga itu mau melakukan perubahan. Tidak pakai cara yang seperti dilakukan oleh kakeknya dulu, ya. Dia sudah mau membuat kemasan yang jauh lebih mudah untuk dibeli, lebih gampang ya. Kemudian sudah sesuai dengan kondisi zaman sekarang, kemasan-kemasannya. Nah, memang dengan adanya perubahan itu justru naikin omset dia. Ya, saya yakin kalau seandainya peluang-peluang ini kita garap, terutama di bidang digital, ya, harusnya para pelaku bisnis itu bisa melaksanakan kegiatannya, bisnisnya dengan lebih baik lagi, ya. Dan jadi kalau di tahun 2021, satu menurut saya adalah digitalisasi, Pak. Digitalisasi bisnis, Pak. Itu peluang yang harus digarap. Apapun bisnisnya. Sampai mau jualan tadi saya bilang ayam geprek ya, minuman es kopi susu yang juga begitu luar biasa. Dan es kopi susu yang kemarin itu kita lihat penjualnya fenomenal karena juga dibantu oleh digital, Pak. Dia tidak mengandalkan pada tradisional style Ya. dari sisi penjualannya. Justru yang tradisional style yang menurut saya agak mandek, stagnan. Ya. Tapi yang mengandalkan sarana digital tuh bertumbuh pesat. Dan sekarang ini juga saya lihat ada peluang, yaitu orang itu ingin melakukan segala sesuatunya itu di rumah, ya. Jadi kita juga memberi kebebasan bagi pelanggan kita untuk melakukan sesuatu dengan produk kita di rumah dia. Tidak melulu kita harus menyiapkan seperti ketika mereka datang ke tempat kita. Jadi ini yang harus kita pikirkan, apa yang bisa dieksekusi oleh pelanggan kita di rumah, karena mungkin saja kalau kita membuat itu sampai jadi, selesai, utuh, bisa jadi produknya sudah tidak sama seperti ketika dinikmati di tempat. Nah, bagaimana sekarang ini pelanggan melakukannya di rumah supaya sama seperti di tempat? Sebagai contoh, Pak, kalau di produk makanan dilakukan frozen, Pak, di frozen. Jadi ketika mereka mau menikmati tahu goreng yang enak, tahu isi yang enak, tinggal digoreng di rumahnya, sehingga rasanya lebih enak ketimbang masih dibeli dalam kondisi sudah digoreng dari restorannya. Ya. Ini yang saya lihat juga merupakan satu peluang yang harus bisa digarap oleh para pelaku bisnis. Mungkin dari Coach Wario bisa menyampaikan kalau peluang-peluangnya di tahun 2021 ini berdasarkan investasi yang mereka mau siapkan untuk tahun 2021 apa di bidang teknologi dan sebagainya, kira-kira bagaimana nih, Pak? Iya, jadi kalau saya melihatnya kita lihat dulu sisi optimismenya pasar gitu ya. Bahwa kalau rekan-rekan sebagai pelaku usaha juga satu sebenarnya yang dinanti-nantikan adalah optimisme dari pasarnya. Iya. Kalau pasarnya sedang down, otomatis usahanya juga ikut ya. Tadi seperti dikatakan pariwisata. Ya, orang mau wisata, cuma aksesnya nggak diberikan. Ya mau nggak mau usaha kan kena dampaknya gitu ya. Tetapi kita perlu juga optimis bahwa tahun 2021 ini sebetulnya akan menjadi tahun di mana orang-orang akan mulai, ya kegiatan spending itu akan mulai terjadi. Iya. Ya, jadi kalau rekan-rekan baca, dengar gitu ya, bahkan diproyeksikan pertumbuhan ekonomi 5% katanya gitu ya. Sampai 5% di Ya. tahun 2021. Menurut BI dan juga menurut pemerintah, Ah. tapi tentu ada beberapa lembaga riset mengatakan ya 2-3% lah kemungkinan seperti itu. Ya, ini kan sebenarnya dilakukan membangun optimisme. Gitu kan, ketika optimisme terbangun, orang berani spending. Karena kalau bicara daya beli, yang kita lihat saat ini bukan berarti orang-orang itu nggak punya uang. Tapi orang-orang memang pertama menahan pengeluaran. Yang kedua, mau mengeluarkan juga mereka nggak punya sarananya. Misalnya tadi, orang mungkin udah menyediakan dana untuk liburan, misalnya begitu. Tapi ya nggak bisa kemana-mana kan. Nah, ini kan tentu perlu perlu dikonversi oleh pelaku usaha. Nah, jadi kalau bicara peluang adalah, setuju sekali apa yang disampaikan sama Pak Petrus tadi, bahwa kalau Anda sebagai pelaku usaha, saya selalu mengajarkan begini, Anda perlu pahami dulu market Anda siapa. Pahami dulu market Anda, lalu apa yang Anda bisa provide. Nah,
untuk Anda bisa mendapatkan pasar Anda dengan new normal seperti ini, berarti Anda mesti tahu dua hal. Pertama, apa yang customer Anda mau? Apakah Anda bisa provide? Anda bisa menjembatani itu, keinginan mereka. Itu cara yang pertama. Bagaimana caranya? Paling gampang bertanya. Tapi Anda akan sulit bertanya kalau Anda nggak punya basis kan. Pelanggan Anda sekarang siapa? Oke. Yang langganan Anda pun tiap hari datang mungkin Anda nggak kenal. Anda nggak tahu. Nah, inilah sistem. Anda butuh sistem untuk bisa mendapatkan akses data pelanggan ini untuk apa? Anda bisa tanya. Bapak kalau seperti ini, Bapak senang tidak? Ibu kalau bisa kita seperti ini, Ibu gimana? Wah, saya senang tuh kalau begitu. Aduh, jangan begitu. Mungkin sebaiknya Anda begini, Anda begitu. Masukan-masukan itu. Nah, inilah bagaimana Anda bisa menjembatani keinginan pasar dengan apa yang bisa Anda lakukan. Cara kedua yang mungkin lebih simpel adalah Anda coba lihat tetangga. Cek toko sebelah. Nah, toko sebelah itu yang berhasil seperti apa? Mungkin Anda perlu adaptasi ke sana. Anda butuh mungkin tiru, tapi tentu jangan tiru mentah-mentah gitu ya. Karena nanti jadinya cuma dianggap tukang tiru gitu. Tetapi Anda mungkin butuh modifikasi. Anda tiru, Anda modifikasi. Nah, dengan begini artinya apa? 2021 ada peluangnya ya, bahwa memang akan terjadi peningkatan konsumsi, peningkatan ekonomi diperkirakan. Kita juga ingin seperti itu. Nah, pertanyaannya bagaimana kita sebagai pelaku usaha bisa menangkap peluang ini. Jangan sampai orang-orang lain berubah, mereka bisa implementasi cara baru, sistem yang baru, mereka sudah bisa menangkap, kitanya ketinggalan. Itu yang menurut saya peluang yang perlu dilakukan. Benar sekali digitalisasi dari bisnis, tetapi kalau secara konkret apa sih? Paling tidak dua kalau menurut saya. Pertama, digitalisasi dari kegiatan pemasaran. Oke. Artinya Anda melakukan pemasaran butuh digitalisasi. Digitalisasi berarti saya masih masuk order online, nggak sekedar itu. Gitu ya. Karena Anda jual di online, semua orang jual di online. Tetapi Anda juga butuh melakukan digitalisasi sistem pemasaran Anda. Bagaimana merek Anda bisa dikenal dengan baik, dipersepsikan dengan positif. Mungkin pengemasannya Anda mesti rubah. Mungkin cara Anda menyampaikannya mesti dirubah. Mungkin Anda perlu membangun sebuah media sosial yang membangun image dari produk ataupun juga dari usaha Anda. Itu satu. Yang kedua, digitalisasi dalam hal apa? Sistem operation. Kenapa? Karena seperti tadi, kalau Anda lakukan hal yang tradisional, customer Anda datang, beli, Anda hilang. Anda nggak tahu mereka itu siapa, maunya apa, bisa memberikan referensi atau tidak. Nah, sistem operasi Anda dimulai Anda digitalisasi. Mulai dari apa? Collecting data customer yang beli sama Anda. Siapa? Dan inilah keunggulan dari, kalau kita bicara marketplace. Kita bicara dari, yang pemesanan makanan-makanan online. Itu semua mereka kekuatan di mana? Database customer. Mereka bisa tahu persis customer-nya lihat apa paling banyak, dan itu mereka bisa promote kepada database itu. Anda bayangkan, powerful banget kan? Nah, jadi mulai dari situ sistem operasinya, yaitu apa? Digitalisasi mulai dari database customer, kemudian apa? Di dapurnya kita, dapurnya Anda sebagai pelaku usaha, Anda butuh digitalisasi. Pemesanan, pengiriman, produksinya. Kalau Anda bisa digitalisasi, bukan hanya bisa lebih keren, karena pengertian orang, wah ngapain investasi begitu cuma buat kelihatan bagus. Bukan bagus. Anda bisa lakukan sistem operasi Anda bisa lakukan secara lebih efisien. Itu tujuannya. Jadi dua hal itu, Pak Petrus. Iya. Tapi dari sisi logistik, saya lihat sekarang ini ada peluang bisnis yang baru ya dari sisi logistik ya. Yaitu mungkin kalau sering kita dengar just tip. Jasa titipan. Jadi ada orang yang kalau dia lagi pergi ke satu kota, dia terima nih orderan dari teman-temannya. Umpama dia katakanlah pergi ke Semarang, dia terima orderan beli lumpia, beli apa, beli wingko, babat. Nanti begitu dia balik, itu disebar ke teman. Nah, saya mendengar kabar dari salah seorang sahabat saya bahwa di Makassar, Pak, salah satu dia punya sepupu, itu sekarang fokus pada just tip, tapi bukannya dari teman-temannya. Ini just tip yang PT, Pak, perusahaan besar. Jadi sehari bisa kirim coto Makassar ke Jakarta 1000 bungkus. Nah, dia kerjasama dengan perusahaan coto Makassarnya, satu, untuk mendapatkan harga yang lebih bagus, karena dia sehari bisa menjamin membeli 1000 bungkus, dan sekaligus juga bekerja sama dengan perusahaan pengiriman. Ekspedisi. Yang bisa mendapatkan harga yang lebih murah juga untuk pengirimannya, dan meyakinkan bahwa hari ini juga sampai barangnya. Sebelum jam berapa harus sudah dikirim. Nah, ini ternyata just tip ini sekarang bisa menjadi sesuatu bisnis yang serius, Pak. Ya, tentunya memang akhirnya seperti yang Bapak bilang, just tip yang ini sekarang mengandalkan pada teknologi.
Ya, karena pesanan dan lain sebagainya harus di-cater dengan cepat dan harus presisi. Ya, Coach Indra, sekarang di luar daripada tantangan-tantangan yang sudah dihadapi oleh para pelaku usaha maupun profesional dengan adanya pandemi di tahun 2020, dan kita sekarang optimis dengan 2021 yang mungkin lebih baik ya karena adanya vaksinasi dan sebagainya. Kira-kira peluang apa nih yang bakal bisa diraih oleh para pelaku usaha maupun para profesional untuk mendapatkan kemajuan atau kesuksesan di tahun 2021 ini? Nah, tadi saya setuju banget dengan apa yang dikatakan oleh Coach Mario. Yang paling penting adalah pemilik bisnis sekarang fokus ke internal dulu. Fokus internal. Ya, artinya fokus ke internal itu adalah melihat kekuatannya apa sih? Oke. Lalu melihat juga batasan-batasannya apa. Kan pada saat seorang pengusaha tahu kekuatannya, dia bisa lebih memfokuskan ke kekuatannya kan. Ya. Lalu kalau dia tahu batasan-batasannya apa, ya dia berusaha keluar dari batasan tersebut. Nah kan, kalau saya melihat dengan adanya pandemi ini, sebenarnya banyak bisnis-bisnis yang tercipta yang sebelumnya kalau tidak ada pandemi ini kita tidak terpikir loh. Oke. Seperti jasa titipan itu. Ya. Ya, itu juga saya lagi 1 hari sebelum Natal saya ditelepon oleh satu sahabat saya dari Belitung. Ya, dia telepon saya, Pak Indra, Natalan keluar kota enggak? Saya bilang saya di Jakarta aja. Oke, saya kirimin ya makanan khas Belitung ya. Saya akan kirim tanggal 24 pagi, nanti Bapak terima 24 sore. Bener loh, tanggal 24 sore itu diterima, packagingnya bagus, ya sampai di rumah tinggal diolah sedikit lagi, ada bisnis gitu loh. Yang tadi Pak Petrus katakan kan, coto Makassar dikirim kemana-mana. Dan itu sudah biasa loh. Sekarang kita mau makan makanan dari daerah itu biasa aja. Kita nggak perlu ke daerah tersebut. Ya. Nah itu kan kreativitas muncul karena adanya keterbatasan. Dan itu bisa dilakukan kalau pemilik bisnis itu mau berpikir. Apa sih kekuatannya? Oh, dia tahu kekuatan produknya, disukai banyak orang. Tapi ada batasannya. Batasannya apa? Ya, dengan situasi ini. Nah, sekarang kan mereka berpikir, gimana caranya ya membangun network lagi. Ya kan? Bagaimana cara membangun networknya? Bagaimana cara memperkenalkan produknya? Yang tadi dikatakan oleh Coach Mario, dengan digitalisasi marketing. Nah, saya ingin menggarisbawahi rekan-rekan Barekapreneurs, kita perlu sepaham dulu kalau kita mengatakan digitalisasi itu tidak hanya sekedar punya sosial media selesai. Banyak pengusaha yang berpikir kalau sudah ada sosial media, sudah ada Instagram, selesai tugasnya. Enggak. Yang namanya proses digitalisasi marketing itu ya ada sebuah proses untuk melakukan, memperkenalkan produknya sehingga orang-orang tahu. Nah sekarang justru dengan situasi seperti ini, ya kita dipaksa dalam tanda kutip untuk kreatif melakukan digitalisasi marketing. Lah, coba tadi yang dikatakan Pak Petrus, 1 hari bisa kirim coto 1.000. Kan berarti ada kesempatan untuk melakukan, membuka market di luar Makassar loh, Pak Petrus. Iya. Itu baru kirim ke satu kota Jakarta 1.000. Coba kalau nanti ada kirim ke kota Bandung, ke kota Semarang, ke kota Surabaya, dikalikan 1.000, apa nggak lebih besar omsetnya daripada sebelumnya? Yeah. Nah, ini kan terjadi kreativitas, terjadi peluang-peluang baru. Nah, itu bisa terjadi sekali lagi karena apa? Kalau dia melihat kekuatan produknya, dia memahami konsumennya, lalu dia juga mau melakukan proses digitalisasi marketing. Seperti itu, Pak. Jadi pikiran yang terbuka untuk melihat dan mau menerima adanya, ya, oke, ini ada perubahan, ini ada tantangan, ada krisis. Saya bisa menerima itu. Pertama itu dulu ya. Kedua, oke, berarti sekarang saya hadapi ini, bagaimana caranya supaya bisa meraih peluang. Betul. Jadi tidak melihat ini sebagai sesuatu yang negatif, tapi Betul. sebagai sesuatu yang positif ya. Karena kalau jasa titipan tadi ya, jujur saja orang yang melaksanakan ini menurut cerita dari sahabat saya, ini orang yang sebenarnya bisnisnya dia sebelumnya bukan bisnis jasa titipan, dia bisnis yang totally different, yaitu hotel. Karena kunjungan hotel ke kota Makassarnya drop, dia struggling Pak.
Betul. Nah, struggling itu justru dia ketemu bisnis yang ini. Berarti kalau dia laksanakan ini sekarang, Pak, bukan hanya dia yang menerima berkah atas usaha jasa titipan ini, Mm-mm. tapi perusahaan yang jadi pembuat contohnya pun dapat tambahan omset Iya. kan. Itu multiplikasinya luar Dan dia biasa. tidak perlu menerima pengunjung datang ke tempat dia. Dia cukup bikinin mungkin sehari sebelumnya dia masak, dia bungkus-bungkus, udah siapkan, pagi-paginya cepat-cepat dikirim. Betul. Nah ini eh, artinya orang jangan selalu sudah pesimis dulu ya. Ya. Ketika ada satu kondisi yang mungkin kelihatannya kurang baik. Mm-mm. Bagaimana Pak? Nah, betul banget Pak Petrus. Jadi saya ingin memberikan satu presupposition ya, Oke. asumsi. Presupposition itu adalah asumsi yang kita anggap sebagai sebuah kebenaran. Kalau kita punya sebuah asumsi yang kita anggap sebagai sebuah kebenaran atau presupposition, ini akan jadi belief. Belief itu adalah sebuah ide yang kita setujui dan kita anggap sebagai sebuah kebenaran. Benaran. Dan belief akan mengarahkan kita untuk take action sesuai dengan belief tersebut. Oke. Saya suka banget dengan satu kalimat, menolak kalah, menentukan, memutuskan jadi pemenang dan menjadi pemenang di tahun 2021. Kalau kita ulang-ulang aja kalimat tersebut, menolak kalah, memutuskan, memilih untuk menjadi pemenang dan menjadi pemenang di 2021. Kalau diulang-ulang terus, saya mengucapkan kalimat tersebut aja langsung semangat. Nah, Ya. ini dimulai dari sana dulu, menolak kalah. Pemilik hotel yang tadi Pak Petrus ceritakan itu pasti tanpa disadari dia memang tidak tahu teorinya, tapi tanpa disadari dia punya belief. Dia mengatakan kepada dirinya sendiri bahwa dia menolak kalah. Pada saat dia menolak kalah, dia memutuskan untuk menjadi pemenang. Kreativitasnya muncul. Dan betul dia jadi pemenang, jadi ada bisnis baru yang sebelumnya tidak terpikirkan. Iya. Ya, banyak orang dia menolak untuk menang tanpa disadari loh. Dia punya belief menolak untuk menang. Seperti itu. Oke. Baik, nampaknya bincang-bincang kita sudah banyak sekali menghasilkan ide-ide baru, pemikiran-pemikiran baru yang saya yakin akan bisa memberikan kita suatu semangat atau suplemen bagi kita untuk bisa berusaha lagi dengan lebih maksimal di tahun 2021. Bahkan selain berusaha, tentunya kita melihat suatu harapan jangan-jangan kita jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Saya ingin memberikan kesimpulan dari apa yang saya dengar dari kedua sahabat saya. Nanti sahabat saya juga nanti akan Coach Mario dan Coach Indra juga akan memberikan satu inti dari pesan mereka kepada Barekapreneur sekalian. Namun dari saya melihat bahwa sepanjang kita membuka diri, pemikiran kita selalu kita buka atas suatu kejadian, bahwa kejadian itu tidak melulu harus merupakan suatu kemalangan bagi seseorang, sesuatu penurunan bagi kegiatan bisnis seseorang, tapi jangan-jangan itu adalah suatu pertanda bahwa kita harus melakukan suatu perubahan yang justru akan membawa kita ke satu jenjang bisnis baru yang jangan-jangan lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Karena kalau tidak ada kejadian itu, mungkin kita tetap akan berjalan di kondisi yang sama, tidak melakukan perubahan apapun secara signifikan, hanya fokus pada kegiatan yang sudah ada bertahun-tahun seperti itu. Sehingga kita tidak membawa kemajuan, baik bagi diri kita maupun bagi usaha kita. Kira-kira itu yang saya bisa simpulkan dari diri saya. Nah, dari Coach Mario mungkin bisa memberikan inti pesan kepada Barekapreneur sekalian apa yang perlu dipahami dan dilakukan oleh mereka di tahun 2021. Oke, untuk Barekapreneurs dari saya, karena saya memang banyak berdiskusi dengan rekan-rekan pelaku usaha, terutama dari sisi sistem gitu ya, sistem kerja, teknis usaha maupun juga strateginya. Jadi salah satu yang saya ingin ajak, yuk rekan-rekan Barekapreneurs, gunakan tahun 2021 ini sebagai opportunity. Opportunity untuk apa? Untuk Anda melakukan perubahan di dalam usaha agar bisa menjangkau pasar yang memang berubah ini. Nah, seperti apa? Ayo rekan-rekan Barekapreneurs untuk mulai
mengadaptasi teknologi, mengadaptasi sistem yang baik dalam usaha Anda. Terutama apa? Digitalisasi. Yang bukan hanya sekedar bicara jualan online, tapi bagaimana mengintegrasikan teknologi ke dalam usaha Anda sehingga Anda bisa beroperasi jauh lebih efisien, lebih ekonomis, dan bahkan punya daya jangkaunya jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Itu dari saya. Mantap. Dan mungkin dari Coach Indra bisa memberikan satu penekanan yang sangat penting bagi para profesional dan pelaku bisnis. 2021 ini adalah saatnya untuk melakukan sesuatu yang menjadikan mereka sebagai seorang pemenang. Yes, Barekapreneur jadi tahun 2021 adalah tahun akselerasi, bukan tahun penyesuaian lagi. Nah, yang paling penting adalah kita putuskan apakah kita mau jadi pemenang atau kita mau jadi loser. Kalau kita mau jadi loser, ya kita terus berandai-andai terus. Nah, pada saat kita memutuskan ingin jadi winner, ingin menjadi seorang pemenang, maka fokus kepada kekuatan perusahaan kita apa, kekuatan diri kita apa, lalu menyadari batasan-batasan apa yang ada di dalam diri kita, di dalam perusahaan kita, lalu keluar dari batasan-batasan itu. Nah, itu aja. Jadi kata kuncinya adalah menolak kalah, memutuskan menjadi pemenang, dan jadi pemenang di tahun 2021. Baik. Barekapreneur sekalian, dengan demikian bincang-bincang kita hari ini di awal tahun 2021 kita tuntaskan, dan mari kita segera mempersiapkan diri untuk mulai hari ini juga kita memilih jadi pemenang. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Coach Mario, Coach Indra. Sama-sama, terima kasih Pak Thank you, Petrus. Coach Mario. Thank you, Barekapreneurs.